Aku tak pernah menyangka cinta bisa berubah menjadi ancaman. Senyum manisnya tiba-tiba berbalik menjadi bisikan menakutkan. Dan saat itu, aku sadar, hidupku tergantung pada keputusan yang harus kuambil sekarang. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Mita menatap layar ponselnya yang masih memunculkan pesan terakhir dari Irfan. Nada pesannya lembut seperti biasa, namun pertanyaannya membuat dada Mita terasa sempit. Sayang, kamu jadi pindahin tabungan ke rekening gabungan kita kan? Biar nanti enak atur-atur keuangan suami istri. Ia mengembuskan napas pelan. Sejak Irfan melontarkan isyarat soal keuangan beberapa hari lalu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Hubungan mereka selama ini memang terlihat baik, setidaknya di permukaan. Irfan selalu hadir sebagai sosok perhatian, pengertian, dan sigap membantu. Tapi Mita tidak bisa mengabaikan cara laki-laki itu semakin sering bertanya soal usaha kecilnya, tabungannya, bahkan aset yang ia warisi dari ayahnya. Aku hanya terlalu curiga, atau dia memang berubah, gumam Mita sambil meletakkan ponselnya. Untuk menenangkan diri, Mita membuat teh hangat dan duduk di ruang tamu. Namun bahkan aroma teh favoritnya tidak bisa mengusir rasa gelisah yang menggantung sejak Irfan mulai menyinggung soal harta secara lebih terang-terangan. Ia masih ingat jelas bagaimana Irfan pernah bertanya apakah rumah yang Mita tempati sudah atas namanya sendiri atau masih atas nama keluarga. Waktu itu Mita hanya tertawa kecil, menganggapnya pertanyaan umum. Tapi sekarang, setelah permintaan rekening gabungan itu, semuanya terasa berbeda. Suara ketukan pintu membuat Mita terlonjak kecil. Sita muncul dengan wajah sedikit penasaran, seperti bisa membaca bahwa sahabatnya sedang tidak baik-baik saja. Kamu kelihatan pucat. Irfan lagi bikin ulah, tanya Sita sambil duduk tanpa menunggu undangan. Mita menyerahkan secangkir teh. Dia nggak marah-marah atau gimana. Cuma, dia tanya soal tabungan lagi. Sita mengerutkan kening. Lagi. Mita mengangguk. Sekarang dia bilang supaya kami punya rekening gabungan. Katanya biar nanti setelah menikah nggak ribet. Mita, itu cepat banget. Kalian baru serius beberapa bulan, dan dia langsung ngomongin harta berkali-kali. Kamu nggak ngerasa aneh? Mita menghindari tatapan Sita. Aneh, iya. Tapi aku juga nggak mau suuzan. Dia biasanya baik. Cuma, aku nggak suka cara dia mendesak. Sita mendengus. Baik itu beda sama mendesak. Kamu harus hati-hati. Saran itu sebenarnya tidak asing. Mita sendiri sudah memikirkannya. Hanya saja ia belum berani mengakui rasa takut yang semakin hari semakin kuat. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi kegelisahannya tetap terasa jelas. Malam harinya, Irfan datang berkunjung. Mita membuka pintu dengan senyum sopan. Irfan membawa makanan kesukaan Mita sebagai kejutan. Sikapnya tampak manis. Manis yang terlalu sempurna seperti gula pada kue palsu. Sayang, kamu kelihatan capek. Banyak kerjaannya. Irfan masuk sambil meletakkan bungkusan makanan di meja. Nggak terlalu, jawab Mita singkat. Irfan duduk di sofa, lalu menatap Mita penuh perhatian. Aku cuma mau pastikan. Soal rekening gabungan itu, kamu udah pikirin? Mita menahan napas. Pertanyaan itu datang terlalu cepat. Irfan, aku ngerti maksud kamu, tapi aku belum siap mengalihkan apapun sekarang. Ekspresi Irfan hanya berubah sedikit, sekilas saja, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Mita berdiri. Ada garis ketegangan di rahangnya sebelum ia tersenyum lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Aku cuma tanya. Kita kan mau bangun masa depan bareng, katanya sambil menepuk tangan Mita. Tapi sentuhan itu terasa dingin. Mita mengangguk tanpa berkata apa-apa. Irfan mengubah topik pembicaraan, bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang rencana mereka setelah menikah, tentang rumah idaman yang ingin ia beli, rumah yang secara samar-samar ia sebut harus pakai uang dari sisi Mita dulu karena tabungannya belum cukup. Saat Irfan pulang, Mita berdiri lama di depan pintu setelah menutupnya. Napasnya terasa berat. Ada sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman, sesuatu yang lebih besar dari sekadar permintaan rekening gabungan. Ia mengambil ponsel, membuka kembali percakapan mereka. Pesan-pesan Irfan beberapa minggu terakhir terlihat berbeda ketika dibaca ulang. Banyak pertanyaan tentang aset, banyak kalimat yang seolah ingin membuat Mita merasa bersalah kalau tidak membantu keuangan masa depan bersama. Mita menekan dahi dengan gemetar kecil. Ini bukan perasaan biasa. Ada yang salah. Ia berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang,
mencoba menenangkan dirinya. Di dalam dadanya, sebuah perasaan yang selama ini ia abaikan mulai mengeras, rasa tidak aman. Malam semakin larut, namun Mita tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat cara Irfan menatapnya tadi, senyum manis dengan kedipan dingin yang seakan menyembunyikan rencana yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Ia mengambil ponselnya lagi, mengetik pesan singkat untuk Sita. Kayaknya aku harus lebih hati-hati. Ada sesuatu yang gak beres. Setelah mengirimnya, Mita memeluk lutut dan menunduk. Ia tidak ingin percaya bahwa calon suaminya mungkin punya niat buruk. Tetapi tanda-tanda itu semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya mengakui ketakutan itu. Ia mengembuskan napas panjang, mencoba meredakan gemetar kecil yang masih tertinggal di jarinya. Di dalam keheningan malam, Mita akhirnya mengambil keputusan sederhana namun sangat penting. Ia tidak boleh lagi mengabaikan tanda-tanda ini. Sejak malam ketika Irfan menyinggung soal rekening gabungan, suasana di antara mereka berubah. Mita mencoba bersikap biasa saja, meski kegelisahan itu masih bergelayut. Ia ingat betul ekspresi Irfan yang sempat mengeras sebelum kembali tersenyum. Sebuah perubahan kecil yang tidak lagi bisa ia abaikan. Pagi itu, Mita memulai hari dengan setumpuk pekerjaan dari usahanya. Ia berusaha fokus, tetapi pesan Irfan masuk bertubi-tubi. Sayang, nanti sore aku mampir ya. Kamu masih mikirin soal itu? Jangan terlalu tegang, kita kan mau masa depan bareng. Kamu percaya aku kan? Pertanyaan terakhir membuat Mita menggigit bibir. Bila seseorang harus menanyakan, kamu percaya aku kan? Berkali-kali dalam rentang waktu singkat, biasanya ada yang sedang mereka sembunyikan. Di tengah pekerjaannya, Sita datang membawa 2 gelas kopi. Aku bawa yang pahit. Kamu kelihatannya butuh. Mita tersenyum tipis. Aku nggak tidur nyenyak. Karena Irfan. Tanya Sita langsung, tanpa basa-basi. Mita terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia makin sering nanya soal uang. Tadi pagi pun udah pesan banyak banget. Kayak dia takut aku berubah pikiran. Sita duduk dan mencondongkan tubuhnya. Mita, kamu sadar kan? Ini udah masuk kategori red flag serius. Cowok yang sehat nggak minta duit atau ngatur keuangan kamu sebelum menikah. Apalagi dengan cara ngepres sure. Mita menatap kopi di tangannya. Dia nggak marah atau maksa. Cuma kayak, ngelunak ngeras gitu. Nah itu yang bahaya. Manipulasi halus. Mereka nggak akan langsung kasar. Awalnya manis terus ada tuntutan kecil. Lalu lebih besar. Mita mengangguk pelan. Ia tahu Sita benar. Namun bagian dirinya masih ingin percaya bahwa Irfan adalah pilihan yang tepat. Bahwa semua yang mereka bangun tidak sia-sia. Sita meraih tangan Mita. Aku cuma minta kamu hati-hati. Jangan kasih apapun sampai kamu yakin betul. Aku nggak bakal kasih apa-apa, jawab Mita, meski suaranya terdengar lebih seperti janji untuk dirinya sendiri. Sore hari, Irfan datang tepat seperti yang ia bilang. Ia membawa sekotak makanan dan senyumnya kembali terlihat terlalu manis untuk suasana yang sedang tidak nyaman. Mita berusaha ramah, namun Irfan sangat cepat menyadari jarak kecil darinya. Sayang, kamu kok dingin banget. Irfan duduk di sampingnya, mendekat seperti biasa. Aku ada salah. Mita menarik napas. Bukan. Aku cuma capek kerja. Irfan menatapnya lama, seolah mencari celah. Aku tahu kamu lagi mikirin soal kemarin. Ia meraih tangan Mita, menggenggamnya agak kuat. Aku cuma pengen kita solid sebagai pasangan. Kamu percaya aku kan? Ada lagi. Kalimat itu lagi. Aku percaya, jawab Mita pelan, meski perutnya terasa menegang. Kalau kamu percaya, kamu nggak perlu takut buka semua sama aku. Termasuk soal keuangan, lanjut Irfan, nadanya lembut tetapi mengandung tekanan. Kita kan mau bersatu. Masa kamu masih mikirin kamu aku? Harusnya kita. Mita menarik tangannya perlahan. Aku cuma, belum siap. Ekspresi Irfan berubah lagi. Sekilas. Sesaat. Tapi Mita melihatnya kali ini secara penuh. Ketidaksukaan yang tidak sempat disembunyikan. Belum siap. Irfan mengulang dengan suara rendah. Padahal kita udah sedekat ini. Kamu tahu nggak, cowok lain di luar sana nggak bakal mau perempuan yang terlalu takut berbagi. Kata, takut, itu sengaja ditekan. Dan Mita merasakannya menusuk. Irfan, jangan bandingin begitu. Irfan tersenyum lebar, seolah ucapan barusan tidak pernah keluar. Maaf. Aku cuma pengen kita berjalan lancar.
Aku sayang banget sama kamu makanya aku ngomong gitu. Kalimat manis yang ditempelkan setelah tekanan, Mita mulai mengenal pola itu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Irfan kembali dan kembali mengeruhkan suasana dengan komentar yang dibungkus cinta. Nanti kalau nikah, rumah kamu bisa kita renovasi pakai tabunganmu, ya. Kamu harusnya kasih aku akses ke logbook keuangan usaha kamu, biar aku bisa bantu hitung-hitungan. Kalau kamu takut berbagi, gimana kita mau bangun masa depan? Setiap kalimat terdengar ringan, namun Mita merasakan bobotnya menekan dadanya. Seolah setiap kata yang keluar adalah tali yang perlahan melilit, bukan mencintai. Saat Irfan pulang, Mita memanggil Sita lewat video call. Wajahnya pucat, suaranya pelan. Mita, kamu kenapa? Sita langsung panik. Aku ngerasa, dia beda. Sit. Dia ngomong hal-hal yang bikin aku tertekan. Tapi dibungkus dengan manis. Sita langsung menatap tajam. Kamu harus serius sama intuisi kamu. Jangan sampai kamu terjebak. Mita mengangguk, menunduk. Aku takut salah. Tapi aku juga takut kalau benar. Sita tertawa getir. Justru kalau kamu takut dua-duanya, itu tanda paling jelas kalau ada yang gak beres. Percakapan mereka berlangsung lama. Sita menegaskan bahwa Mita tidak boleh mengambil keputusan apapun yang melibatkan uang. Dan Mita setuju, kali ini dengan keyakinan yang sedikit lebih kuat. Setelah mematikan video call, Mita duduk di tepi tempat tidur. Ruangan itu hening, namun kepalanya tidak. Suara Irfan seolah masih terpampang. Manis, kemudian mengerucut menjadi tuntutan, lalu kembali manis seakan tak terjadi apa-apa. Ia memeluk dirinya sendiri. Perasaan yang menekan dada itu tidak lagi samar. Tidak lagi lembut seperti bisikan. Itu sudah menjadi tekanan nyata, sesuatu yang tidak hanya mengusik, tetapi mengancam ruang aman yang selalu ia jaga. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Mita menarik napas panjang. Ia mulai menyadari satu hal tegas. Irfan bukan lagi seseorang yang bisa ia lihat hanya dari sisi baiknya. Ada sisi lain, dan sisi itu semakin dekat. Mita terus mengingat peringatan Sita tentang sikap Irfan yang perlahan berubah. Cara ia mulai menyinggung soal aset seolah itu bagian wajar dari hubungan. Meski hanya lewat 1-2 kalimat yang menancap di kepala, Mita merasakan kecemasan yang sulit dijelaskan. Namun hari ini Irfan muncul dengan versi terbaik dirinya, seolah segala keganjilan itu tak pernah ada. Ia menjemput Mita dengan kemeja rapi dan senyum tenang yang dulu membuat Mita percaya hubungan ini aman. Aku punya kejutan kecil, katanya sambil membukakan pintu mobil untuknya. Tak ada paksaan dalam nada suaranya. Justru kelembutan yang kontras dengan situasi beberapa minggu terakhir. Mita hanya mengangguk. Kejutan apa? Nanti kamu lihat. Aku cuma ingin kita menikmati hari tanpa tegang-tegang lagi. Mobil melaju menuju sebuah restoran kecil dengan lampu-lampu hangat di depan jendela. Irfan memesan tempat di sudut, jauh dari keramaian, membuatnya tampak seperti pria perhatian yang ingin memberikan ruang nyaman. Mita duduk, merapikan rambutnya sebentar, dan memperhatikan Irfan yang tampak terlalu manis hari ini. Aku sempat bikin kamu kesal, ya? Irfan membuka percakapan sambil menuangkan air putih ke gelas Mita. Mita menahan napas. Aku cuma terganggu dengan cara kamu membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Maaf, jawab Irfan cepat. Aku hanya ingin memastikan masa depan kita aman. Aku bukan bermaksud menekan. Kalimat itu terdengar benar secara teori, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Pemaksaan yang berusaha disamarkan jadi kepedulian. Makanan datang. Sepiring pasta dan sup krim panas mengisi meja. Irfan memuji betapa cantiknya Mita malam itu, menggenggam tangannya dengan perlahan, dan menatapnya lama seolah ia tak pernah melakukan kesalahan. Aku serius sama kamu, katanya pelan. Aku ingin kita segera mengikat hubungan ini. Mita menelan ludah. Kamu tiba-tiba sangat manis. Ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Irfan tersenyum, lembut namun terlalu terlatih. Aku cuma ingin memperbaiki apa yang mungkin membuat kamu ragu. Lusa aku mau ke rumahmu. Kita duduk sama orang tuamu, bicara tentang tanggal lamaran. Aku nggak mau menunda-nunda. Mita memandangi wajahnya. Kata menunda-nunda itu terdengar seperti kode rahasia. Ia ingin proses bergerak cepat. Sangat cepat. Kenapa harus buru-buru, Fen? Karena aku takut kehilangan kamu, jawabnya tanpa jeda. Nyaris seperti dialog yang sudah disiapkan. Mita menatap jari-jari Irfan yang masih menggenggam tangan kirinya. Ada tekanan kecil di sana, lembut tapi menggaris. Bukan genggaman hangat kekasih yang ingin menjaga,
melainkan genggaman seseorang yang ingin memastikan pegangan atas sesuatu tidak lepas. Suasana restoran seolah memudar ketika Mita memikirkan ucapan Sita beberapa hari lalu. Nggak ada cowok baik-baik yang tiba-tiba bahas harta kalau dia benar-benar sayang. Kamu harus hati-hati, Emite. Irfan memotong lamunannya. Aku bakal jadi suami yang bertanggung jawab. Aku punya rencana besar buat kita. Kamu cuma perlu percaya. Percaya. Kata itu terasa seperti pintu yang sedang coba ia paksa terbuka. Mita mencoba menjawab dengan tenang. Aku percaya. Tapi kamu harus berhenti bertingkah seakan masa depan kita tergantung pada harta. Irfan tertawa kecil, pura-pura malu. Pesanannya salah paham. Yang aku maksud itu bukannya hartamu penting. Aku cuma ingin kita siap secara finansial. Kamu tahu sendiri pekerjaan aku naik turun. Ia berhenti sebentar, memiringkan kepala. Dan, ya, kamu lebih stabil. Aku cuma ingin kamu aman. Kata-kata itu terdengar indah. Tapi Mita merasakan getaran manipulatifnya. Ia membuat Mita merasa berperan sebagai penyelamat, agar rasa empatinya terdorong membuka ruang lebih besar. Mita menghela napas. Aku paham. Tapi aku juga ingin pernikahan dibangun dari rasa sayang, bukan perhitungan. Ekspresi Irfan berubah setengah detik. Cepat, tapi terlihat. Mata yang semula lembut itu mengeras sebelum kembali menampilkan senyum yang dipaksa agar tampak wajar. Aku menyayangimu, ujarnya. Dan nanti, setelah kita lamaran, aku akan buktiin semuanya. Kata setelah kita lamaran kembali muncul, seperti ia sengaja menandai tahapan yang ingin segera diselesaikan. Selesai makan, Irfan mengajak Mita berjalan di trotoar depan restoran. Angin malam lembut, lampu jalan memantul di trotoar basah. Tangan Irfan meraih pinggang Mita, menuntunnya pelan, seolah ingin menciptakan momen romantis yang sempurna. Aku janji nggak bakal bikin kamu khawatir lagi, katanya sambil menunduk. Kita mulai dari awal, ya. Mita memperhatikan wajahnya, mencari celah kejujuran di balik senyum itu. Ia berharap menemukan jawaban yang bisa menenangkan, tapi yang ia rasakan hanya kegelisahan seperti kabut tipis yang menutupi pandangan. Aku akan pikirkan, jawab Mita akhirnya. Pelan-pelan aja dulu. Irfan berhenti berjalan. Tangannya mempererat genggaman di pinggang Mita. Aku harap kamu serius sama aku. Jangan buat aku nunggu terlalu lama. Bisiknya, lembut, tapi punya nada kepemilikan yang sulit ditepis. Mita mengambil langkah mundur, memisahkan dirinya dari sentuhan itu. Aku serius. Justru karena itu aku ingin kita nggak terburu-buru. Irfan tersenyum lagi. Kali ini senyum itu tak sampai ke matanya. Baik, tapi jangan terlalu lama berpikir. Aku sudah siap melangkah. Mita tidak menjawab. Ia hanya menghirup dalam-dalam udara malam, berharap bisa memecah kabut yang menyesakkan di dadanya. Sikap manis Irfan terasa seperti kain sutra yang menutupi sesuatu yang keras dan tajam di baliknya. Saat Irfan mengantar pulang dan melambaikan tangan, Mita menutup pintu dengan perlahan. Ia bersandar pada kusen, memejamkan mata, membiarkan keheningan rumah menjadi tempatnya menata pikiran. Ada romantisme yang Irfan bawa malam ini, tapi terlalu licin, terlalu bersih, terlalu tidak alami. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, romantisme ini bukan hadiah. Ini strategi. Dan perasaan itu membuat Mita menggenggam dadanya sendiri, mencoba meredakan denyut gelisah yang makin kuat. Denyut yang mengisyaratkan bahwa ada bahaya tersembunyi yang semakin dekat, meski Irfan berusaha menutupinya dengan senyum paling manis. Sejak malam restoran itu, Mita tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Irfan terlalu manis, terlalu lembut, dan terlalu tergesa. Kebaikan mendadaknya masih menempel seperti parfum yang baunya memudar tapi meninggalkan jejak samar yang mencurigakan. Sita sempat mengingatkannya untuk tetap waspada. Tapi Mita belum siap mengambil kesimpulan sebelum melihat sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan Irfan. Hari itu Irfan datang lebih awal dari yang dijanjikan. Ia muncul di depan rumah Mita dengan pakaian rapi, membawa seikat bunga mawar putih. Buat kamu, katanya hangat. Kamu pantas dapat perlakuan terbaik. Mita menerima bunga itu, meski ia tahu perhatian Irfan akhir-akhir ini seperti kain sutra yang menutupi duri. Kita ngomong sebentar di dalam. Irfan mengangguk dan masuk ke ruang tamu. Ia duduk, menatap Mita seperti seseorang yang sedang menilai reaksi calon mangsanya. Mita duduk berhadapan dengannya, menjaga jarak secukupnya. Aku sudah bicara sama orang tuamu soal lamaran, kata Irfan membuka pembicaraan. Aku mau pastiin semuanya lancar. Kita tinggal cari tanggal. Mita menarik napas pelan. Fen,
Aku masih butuh sedikit waktu. Banyak hal yang harus kupikirkan. Ekspresi Irfan menegang. Sekilas saja, tapi terlihat. Kamu masih ragu. Aku bukan ragu, jawab Mita hati-hati. Hanya ingin semuanya jelas tanpa terburu-buru. Irfan tersenyum kecil, tapi rahangnya mengeras. Ia mendekat sedikit, suaranya diturunkan, seolah ingin mengubah suasana menjadi lebih intim. Mita, ucapnya pelan, aku serius sama kamu. Tapi kalau kamu terus tarik diri, aku takut kita kehilangan momentum. Momentum. Kata yang tidak pernah terdengar romantis tetapi dipaksakan untuk terdengar seperti itu. Mita tidak langsung membalas. Ia memperhatikan cara Irfan meremas jemarinya sendiri, seolah sedang menahan sesuatu. Dan rupanya benar. Sesuatu itu akhirnya keluar saat Irfan condong lebih dekat. Mita, bisiknya selembut kapas. Aku cuma mau pastikan satu hal sebelum kita melangkah lebih jauh. Mita menatapnya, menunggu. Kamu sudah siapkan untuk berbagi? Ia berhenti sebentar. Maksudku, kita akan jadi keluarga. Jadi wajar kan kalau kita saling tahu soal aset? Mita menegang. Itu lagi. Ia menahan diri untuk tetap tenang. Kita bisa bahas itu nanti setelah resmi menikah. Nggak ada yang perlu diburu-buru. Irfan mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Nafasnya menyentuh telinga Mita. Dan justru pada detik itulah ia mengucapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Dengar baik-baik, bisiknya lirih namun tajam. Kalau kamu nggak mau serahkan semua harta kamu ke aku, pernikahan ini batal. Jantung Mita berhenti berdetak sejenak. Irfan tetap menunduk di dekat telinganya. Suaranya halus seperti ancaman berlapis madu. Aku nggak mau punya istri yang sembunyi-sembunyi urusan duit. Kamu punya lebih banyak daripada yang kamu butuh. Aku bisa kelola. Tapi kalau kamu keberatan, ia tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak hangat. Nggak ada alasan buat kita lanjut. Mita mundur. Tangannya spontan menyingkirkan tangan Irfan yang mencoba memegangnya. Apa maksud kamu? Mita berusaha menjaga suaranya stabil, tapi nadanya pecah sedikit. Irfan tidak mundur. Aku cuma realistis. Aku laki-laki yang mau bangun masa depan. Kalau kamu nggak bisa kasih itu ke aku, lebih baik kita berhenti. Fen, kamu sadar nggak apa yang barusan kamu bilang? Mata Mita membesar, antara marah dan tak percaya. Aku bilang yang jujur. Irfan menyandarkan tubuh, tampak lebih santai setelah melepaskan ancaman itu. Kalau kamu memang cinta, kamu harus percaya. Aku nggak mau masuk ke keluarga yang semuanya dikontrol kamu. Aku harus punya pegangan. Pegangan atau penguasaan? Suara Mita meninggi sedikit. Irfan menggeleng pelan, berpura-pura kecewa. Kamu terlalu sensitif. Aku cuma minta komitmen. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus berani ninggalin zona nyaman kamu. Mita berdiri. Lututnya sedikit gemetar. Aku nggak percaya kamu baru saja bilang begitu. Kamu pakai pernikahan sebagai ancaman. Irfan berdiri juga. Mita, aku ngomong begini karena aku cinta sama kamu. Karena aku lihat kita punya peluang. Tapi kamu juga harus kontribusi. Dengan menyerahkan semua hartaku. Mata Mita tak lepas dari wajah Irfan, mencoba mencari satupun tanda tulus, tapi tidak ada. Irfan mengangkat bahu. Itu bagian dari membangun masa depan bersama. Mita merasa tubuhnya panas, namun bukan karena marah semata, melainkan karena sadar bahwa semua keramahan belakangan ini hanyalah topeng. Topeng yang kini retak dan memperlihatkan niat sebenarnya. Kau pikir aku bodoh? Bisik Mita. Kau pikir aku akan menyerahkan apa yang sudah kubangun hanya karena kamu bilang, cinta? Irfan menatapnya lama. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, kita selesai. Begitu gampang. Begitu dingin. Irfan mengambil langkah menuju pintu, tapi sebelum pergi ia menoleh. Aku berharap kamu bisa berpikir waras. Kamu masih punya waktu sampai lamaran nanti. Setelah itu, tidak ada yang bisa dibalik lagi. Pintu tertutup. Suara kuncinya menggetarkan udara di ruang tamu. Mita berdiri sendirian sambil menahan napas yang terasa berat. Ruangan rumahnya terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah menyerap ketakutan yang merayap di balik kulitnya. Irfan sudah memperlihatkan wajah aslinya. Wajah yang ia coba sembunyikan dengan bunga dan senyum palsu. Tangannya meremas sisi sofa, mencoba menghentikan gemetar halus yang menjalar dari lengan hingga dadanya. Semua bisikan manis itu kini berubah menjadi ancaman yang bergetar di telinganya. Dan untuk pertama kalinya, Mita benar-benar sadar. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang kendali.
Di tengah kesunyian rumah, Mita menghirup napas dalam-dalam, merasakan gelombang emosi naik turun di dadanya. Ada marah, ada takut, ada luka, tapi juga ada sesuatu yang lain. Kesadaran, kekuatan kecil yang mulai tumbuh, dan tekad yang perlahan muncul dari balik keterkejutan itu. Ia tahu satu hal pasti, ancaman itu tidak akan dibiarkannya menjadi kenyataan. Sejak Irfan meninggalkan rumah dengan ancaman yang bergema lama di telinga, Mita tidak bisa tidur nyenyak. Kalimat itu, "Kalau kamu nggak mau serahkan semua harta kamu ke aku, pernikahan ini batal," terus berputar seperti kaset rusak yang menolak berhenti. Tubuhnya masih merasakan dinginnya ancaman itu, tapi pikirannya justru bergerak menuju satu kesimpulan. Ia tidak boleh diam. Pagi itu, setelah membasuh wajah berkali-kali untuk mengusir sisa kegelisahan, Mita meraih ponselnya dan menghubungi seseorang yang sejak dulu selalu memberikan nasihat jujur. Pak Dani, teman lama almarhum ayahnya, juga seorang konsultan hukum yang pernah membantu keluarga mereka. "Nak Mita." Suara Pak Dani terdengar ramah, tapi langsung berubah serius saat mendengar nada suara Mita yang menahan gemetar. "Kamu di rumah? Saya bisa ke sana sekarang." "Tidak usah, Pak. Saya yang ke kantor Bapak," jawab Mita tegas. Ia tahu dirinya harus menggerakkan langkah, bukan menunggu. Irfan sudah memperlihatkan niatnya. Mita tidak akan membiarkannya mengambil kendali lagi. Kantor Pak Dani berada di sebuah ruko 2 lantai yang rapi, dengan jendela besar yang membuka tirai cahaya pagi. Mita mengetuk pintu dan Pak Dani langsung menyambutnya. Lelaki parubaya itu menatap Mita lekat-lekat sebelum mempersilakan duduk. "Kamu kelihatan pucat," katanya. Mita tidak ingin membuang waktu. "Pak, saya perlu bantuan. Ini tentang Irfan." Pak Dani duduk tegak. "Katakan semuanya." Mita menarik napas. Dia bilang, "Kalau saya nggak mau serahkan semua harta saya ke dia, pernikahan ini batal." Dia ngomong itu, bisik di telinga saya. Jelas-jelas ancaman. Alis Pak Dani terangkat. "Dia minta semua hartamu." "Ya, semua, Pak." Seolah-olah, pernikahan cuma alat buat dia dapat apa yang dia mau. Pak Dani menyilangkan tangan. "Kamu ada bukti?" Mita menunduk. "Belum." Dia ngomongnya langsung. "Baik. Kita bisa mulai dari langkah paling aman dulu." Pak Dani mengambil buku catatan. "Kamu harus lindungi asetmu. Pastikan semuanya sudah atas namamu, dan kalau bisa, pisahkan aset-aset tertentu ke bagian yang tidak dapat disentuh pihak luar tanpa persetujuanmu." Mita mengangguk cepat. "Saya sudah pernah dengar soal itu, tapi saya belum tahu harus mulai dari mana." Pak Dani tersenyum tipis, penuh simpati. "Kita mulai dari memindahkan sebagian asetmu ke rekening atau wadah legal yang aman. Kamu punya dokumen lengkap. Semua ada di rumah. Saya bisa ambil hari ini." "Bagus. Setelah itu, kamu harus mulai dokumentasikan perilaku Irfan. Catat setiap ancaman, setiap pesan, setiap percakapan yang mengarah ke tekanan." Mita mengepalkan tangan. "Saya akan lakukan." Pak Dani mencondongkan tubuh. "Dan satu hal penting, Nak. Jangan biarkan dia tahu kamu sedang mengambil langkah perlindungan." Mita merasakan hawa dingin kembali menjalari tulang belakangnya. Kalau dia tahu, dia mungkin akan marah. "Lebih dari itu," kata Pak Dani tenang. "Orang yang punya niat seperti dia biasanya akan mempercepat langkah mereka untuk mengambil keuntungan sebelum kamu sempat menutup celah." Mita menelan ludah. Dalam hati ia tahu itu benar. Irfan terlalu tergesa. Terlalu ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Ancaman itu bukan ucapan spontan. Itu bagian dari strategi. "Pak." Mita menatapnya. "Apa yang dia lakukan masuk kategori pidana." Pak Dani berpikir sejenak. Ancaman untuk memperoleh sesuatu bisa masuk kategori pemerasan. Tapi kita butuh bukti kuat. Tanpa itu, kita hanya punya kronologi. Mita mengangguk, berusaha tetap kuat meski dada masih bergetar. "Saya ngerti. Tapi kamu punya keunggulan," lanjut Pak Dani. "Asetmu dalam kondisi aman saat ini. Kita tinggal memastikan tidak ada celah baginya untuk menyentuhnya." Perlahan, Mita merasa napasnya lebih teratur. Ia bisa melihat jalan keluar, meski belum sepenuhnya terang. "Pak," katanya pelan. "Kalau saya ingin mengambil langkah hukum, apakah mungkin?" "Bisa." Pak Dani menatapnya mantap. "Tapi kamu harus siapkan mental. Prosesnya tidak selalu mulus. Dan Irfan mungkin akan balik menekan." Tekanan. Kata itu saja sudah membuat perut Mita kembali kencang.
namun ia tidak mundur. Saya siap, katanya. Saya harus siap. Saya nggak mau hidup dalam ancaman. Pak Dhani mengangguk bangga. Begitu yang ayahmu mau lihat, kamu melindungi apa yang dia wariskan dengan keberanian. Mita menunduk, merasakan hangat sekaligus perih. Kenangan ayahnya selalu membawa kekuatan. Dan hari ini, ia membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Mulai hari ini, kata Pak Dhani sambil berdiri mengambil beberapa lembar formulir. Kamu tidak sendirian. Kita lakukan langkah pertama, pemindahan aset. Setelah itu baru kita lihat gerakan Irfan. Mita menerima berkas itu dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap. Terima kasih, Pak. Saya ada untuk kamu, kata Pak Dhani. Tapi tolong, hati-hati. Jangan temui Irfan sendirian untuk sementara. Mita mengangguk. Saya ngerti. Saya akan jaga jarak. Ia berdiri, merapikan tasnya, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, Pak Dhani memanggilnya lagi. Nak Mita, ujarnya. Suaranya lembut tetapi penuh peringatan. Langkah pertama menuju perlindungan diri selalu dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa seseorang bisa membahayakanmu. Mita menatapnya sejenak. Lalu ia mengangguk, lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah mengakui itu, Pak. Ia keluar dari kantor dengan langkah lebih pasti. Angin siang menerpa wajahnya, membawa aroma debu, panas, dan kebebasan kecil yang baru mulai terbentuk. Meski masih ada takut, tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya sejak ancaman itu, Mita bergerak. Dan langkah kecil itu terasa seperti benteng pertama yang berdiri di antara dirinya dan niat gelap Irfan. Mita pulang dari kantor Pak Dhani dengan langkah yang lebih mantap, meski jantungnya masih dihantam rasa was-was. Ancaman Irfan masih membekas, namun kini ia tahu ada jalan yang bisa ditempuh. Ia hanya perlu bergerak senyap, sepelan mungkin, setenang mungkin, tanpa meninggalkan jejak yang bisa membuat Irfan curiga. Saat sampai di rumah, ia langsung menuju kamar kerja kecil peninggalan ayahnya. Arsip-arsip penting tersusun rapi di laci besi. Sertifikat rumah, dokumen investasi, rekening deposito, beberapa surat perjanjian, dan data aset keluarga. Mita duduk di kursi putar, menatap semua itu sambil menarik napas pelan. Setiap dokumen adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, hal yang Irfan pikir bisa ia kuasai hanya dengan ancaman. Tidak semudah itu, bisik Mita pada dirinya sendiri. Ia mulai memilah dokumen sesuai instruksi Pak Dhani. Aset yang bisa langsung dipindahkan ia pisahkan. Aset yang butuh proses legal lebih panjang ia tandai. Tangan Mita bergerak cepat. Namun ia tetap berhati-hati agar tidak melewatkan detail apapun. Ia mencatat semua di buku kecil yang disembunyikannya di balik rak buku. Setelah semuanya tersusun, ia mengunci laci itu kembali dan menyelipkan kuncinya di tempat yang hanya ia tahu. Proses hari ini baru langkah pertama. Malam itu, ia kembali menghubungi Pak Dhani, memastikan kesiapan untuk esok hari. Besok kita mulai ke notaris dulu, kata Pak Dhani. Ikuti alurnya, jangan tinggalkan penjelasan panjang pada siapapun. Semuanya harus tampak normal. Siap, Pak. Dan satu lagi, jangan angkat telepon Irfan untuk sementara. Mita menatap layar ponselnya. Ada beberapa pesan tak terbaca dari Irfan. Semuanya terdengar manis, bahkan terlalu manis untuk seseorang yang baru saja mengancamnya. Ia memutuskan untuk tidak membalas. Keesokan pagi, Mita menemui Pak Dhani di kantor notaris rekanannya. Bangunan itu tampak biasa. Cat putih sedikit kusam, papan nama sederhana, suasana sepi. Namun di balik kesederhanaannya, disitulah langkah Mita untuk membentengi dirinya dimulai. Notaris, seorang wanita parubaya yang terlihat tegas namun ramah, mempersilakan mereka masuk. Setelah saling menyapa, Pak Dhani langsung memulai penjelasan formal mengenai perlindungan aset, pemisahan hak, dan prosedur legal lainnya. Mita memperhatikan dengan fokus penuh. Jadi semua aset ini akan dialihkan ke struktur yang lebih aman. Tidak berubah kepemilikan, tapi akan lebih sulit disentuh oleh pihak luar. Jelas notaris sambil menandai beberapa berkas. Mita mengangguk. Saya ingin semuanya aman. Semua. Notaris mengangguk balik. Kita lakukan bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Setiap tanda tangan yang Mita bubuhkan membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia merasa seperti sedang menutup pintu yang selama ini dibiarkan terbuka. Pintu yang Irfan coba masuki dengan strategi liciknya. Setelah dokumen selesai, Pak Dhani menegaskan langkah berikutnya. Selanjutnya kita pindahkan sebagian dana ke rekening perlindungan. Bukan rekening baru atas namamu,
tapi rekening yang punya status legal berbeda. Irfan tidak akan bisa mengaksesnya. Mita memperbaiki duduknya. Baik, kita lakukan. Kita harus melakukannya dalam beberapa hari, tidak sekaligus, sambung Pak Dhani. Kalau tiba-tiba jumlah uangmu berkurang besar, dia bisa curiga. Pak, saya tahu ini mungkin terdengar berlebihan, tapi saya merasa dia memperhatikan gerak-gerik saya. Pak Dhani mengangguk pelan. Orang seperti Irfan biasanya memang begitu. Dia akan terus mencoba memastikan kamu masih dalam kendalinya. Mita merasakan perutnya mengencang sesaat, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh goyah. Mereka berangkat ke bank dengan kendaraan terpisah agar tidak menarik perhatian. Mita memakai masker dan kacamata hitam, bukan untuk menyamar secara dramatis, tapi cukup untuk membuatnya tidak mudah dikenali. Di bank, ia melakukan proses pemindahan dana sesuai arahan Pak Dhani. Petugas bank bertanya hal-hal standar, namun tidak ada yang mencurigakan. Proses berlangsung mulus. Saat keluar dari bank, Mita menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah ancaman Irfan, ia merasa sedikit lega, meski hanya sejumput. Siang itu mereka kembali ke kantor Pak Dhani. Mita menandatangani satu berkas tambahan yang mengatur pembekuan sementara sebagian aset dari segala bentuk transaksi besar tanpa persetujuannya. Dengan ini, kalau Irfan mencoba memaksa kamu menandatangani sesuatu, dokumen itu tidak akan berlaku kecuali melalui verifikasi berlapis, jelas Pak Dhani. Terima kasih, Pak. Suara Mita nyaris bergetar. Saya merasa seperti sedang mempersiapkan perang. Pak Dhani menatapnya dengan lembut. Ini bukan perang. Ini perlindungan. Yang kamu lawan bukan hanya niat buruk Irfan, tapi juga ilusi yang dia bangun, bahwa kamu tidak punya pilihan. Kata-kata itu menusuk Mita, namun memberi kekuatan. Setelah semua proses selesai, Mita kembali ke rumah menjelang sore. Ia menutup pintu perlahan, memeriksa setiap ruangan, memastikan tidak ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya, namun juga lebih aman. Ponselnya berbunyi. Nama Irfan muncul. Ia menatap layar tanpa rasa rindu sedikitpun. Kali ini, hanya ketegasan. Mita tidak menjawab. Telepon berhenti. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Sayang, kamu kemana? Aku kangen. Kenapa nggak balas? Kita harus bicara soal lamaran. Mita, jangan bikin aku khawatir. Mita menutup layar ponsel dan memasukkannya ke dalam laci meja. Ia tidak ingin merusak langkah-langkah yang baru ia mulai. Ia tahu Irfan akan mencari celah, tapi kali ini ia tidak akan memberi. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap jendela yang diterangi sore. Rasanya aneh, takut, lega, waspada, semuanya bercampur jadi satu. Tapi ada satu hal yang mengalir paling kuat di dalam dirinya, keyakinan bahwa ia melakukan hal yang benar. Hari ini, Mita telah menutup pintu yang coba Irfan dobrak. Tanpa suara, tanpa drama. Senyap, tapi menentukan. Ia memejamkan mata sebentar, membiarkan ketenangan kecil mengambil tempat dalam dadanya. Perlindungan sudah dimulai. Dari semua yang sudah kulakukan diam-diam, peralihan aset, konsultasi dengan Pak Dhani, dan langkah-langkah perlindungan diri, aku pikir aku bisa bertahan lebih lama tanpa dicurigai Irfan. Namun sejak percakapan bisiknya yang mengancam itu, aku bisa merasakan perubahan di udara saat berada di dekatnya. Seakan ia mulai menghitung hari menuju sesuatu yang tidak bisa kuterka. Dan kini, perubahan halus itu mulai mencuat ke permukaan. Sejak pagi itu, Irfan datang ke rumah tanpa memberi kabar. Aku sedang mempersiapkan dokumen yang sudah aman tersimpan di laci berkunci ketika suara ketukan keras membuatku terlonjak. Aku menutup laci itu cepat-cepat sebelum membuka pintu. Irfan berdiri di ambang, wajahnya kaku, bibirnya terkatup rapat seperti menahan sesuatu. Aku telepon kamu nggak angkat, katanya sambil melangkah masuk begitu saja. Aku lagi mandi, jawabku tenang, menjaga ritme napas. Ada apa? Matanya bergerak cepat menyapu ruangan, seperti sedang mencari sesuatu. Sikap yang dulu lembut kini terganti gerakan gelisah yang sulit ia sembunyikan. Ia menurunkan nada suaranya, tapi getaran emosinya terlalu terlihat. Kita kan sudah mau menikah, katanya. Kita harus lebih terbuka. Aku cuma khawatir kamu menyembunyikan sesuatu. Kata-katanya terasa seperti jaring kecil yang dilempar untuk mencari celah. Aku hanya menatapnya seolah tak paham arah pembicaraannya. Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Irfan, kamu kenapa? Ia menghela napas keras, jelas tak puas dengan jawaban itu. Mita, beberapa hari ini kamu aneh. Jauh.
Dan aku ngerasa kamu lagi sibukin diri urus sesuatu. Nada menuduh itu semakin menusuk. Maksud kamu urusan apa? Irfan memijit batang hidungnya, wajahnya berubah tegang. Harta kamu. Aset kamu. Kita harusnya bahas ini dari awal. Kamu diam-diam terus. Apa kamu nggak percaya sama aku? Ketika dulu ia memainkan romansa palsu, ia pandai membungkus tuntutan dengan gula-gula kata manis. Tapi kini, topeng itu retak. Ia terdengar seperti orang yang sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang mulai lepas dari tangannya. Aku percaya sama kamu, kataku lembut. Tapi aku juga punya kehidupan kerja yang harus kuurus. Itu aja. Kalau gitu kenapa kamu nggak cerita? Suaranya meninggi tiba-tiba. Aku mundur setengah langkah. Tolong jangan bentak. Irfan terdiam. Tapi bukan karena menyadari kesalahannya, melainkan karena ia sadar emosinya lolos kendali. Ia menarik napas dalam, berusaha kembali memakai topeng manis itu. Maaf. Aku cuma stres. Kita mau menikah, MIT. Aku pengen semuanya jelas. Namun, apapun yang ia coba pulihkan, sudah terlalu terlambat. Aku melihat kilatan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ketakutan. Irfan takut kehilangan kendali. Takut rencana gelapnya gagal. Siang itu, Sita datang berkunjung. Irfan baru saja pergi, meninggalkan aroma ketegangan di ruang tamu. Wajah kamu pucat, ucap Sita begitu melihatku. Dia ngapain? Aku memberi ringkasan singkat percakapan barusan. Mata Sita melebar, rahangnya mengeras. Berarti dia mulai curiga, katanya tegas. Kamu harus hati-hati. Orang kayak dia, kalau udah merasa terancam, bisa makin ganas. Kamu pikir dia bakal nekat sampai? Aku ragu menyelesaikan kalimatku. Dia udah minta hartamu pakai ancaman, jawab Sita. Batasannya udah kebuka dari situ. Kamu jangan anggap enteng perubahan kecil kayak gitu. Aku mengangguk. Dalam beberapa detik hening itu, rasa dingin merayap ke tulang belakangku. Apa aku kelihatan takut banget? Tanyaku nyaris berbisik. Bukan takut, jawab Sita, memegang kedua bahuku. Kamu waspada. Dan itu bagus. Kamu sudah ambil langkah yang tepat. Tapi kamu tetap harus siap kalau dia semakin menekan. Beberapa hari setelahnya, perubahan Irfan semakin jelas. Pesan-pesan singkatnya bernada tuntutan. Kamu di mana? Kapan bisa ketemu? Kita harus bahas masa depan kita. Jangan menghindar. Aku butuh jawaban soal harta kamu. Seolah-olah seluruh isi pikirannya hanya soal kekayaanku. Ia muncul tiba-tiba di kantorku, menunggu lama di parkiran, mengirim panggilan berulang-ulang. Kata-kata lembutnya berubah menjadi teguran terbungkus kekhawatiran palsu. Aku berusaha tetap bertindak normal, mengikuti saran Pak Dani. Jangan memicu kecurigaan, jangan melawan secara terang-terangan, jangan menyinggung soal aset lagi. Namun suatu sore, saat aku bersiap pulang dari kantor, Irfan muncul tanpa senyum. Sorot matanya tajam, sedikit merah seperti kurang tidur. Kamu sengaja yang hilang beberapa hari ini? Tanyanya begitu aku mendekat. Aku kerja, Irfan. Kerja? Atau kamu lagi ngurus sesuatu di belakang aku? Suaranya rendah, tapi tekanan ancaman terselip jelas. Aku menatapnya lama, mencoba membaca pikirannya. Irfan sedang terdesak. Itu terlihat dari cara ia berdiri terlalu dekat, dari napasnya yang berat, dari tangan yang mengepal lalu terbuka lagi. Aku nggak mau ribut, kataku pelan. Ia tersenyum miring, bukan senyum manis seperti dulu, melainkan senyum yang dipakai seseorang ketika ia tidak percaya pada lawan bicaranya. Bagus kalau kamu nggak mau ribut, katanya. Tapi aku akan pastikan semua ini nggak keluar dari kontrol. Itu bukan kalimat seorang calon suami. Itu kalimat seseorang yang merasa rencananya mulai gagal. Malam itu aku duduk di kamar, lampu temaram, tangan dingin memegang ponsel. Aku membaca ulang semua pesan dan sikap Irfan beberapa hari terakhir. Keping demi keping kepalsuan yang ia bangun selama ini runtuh, memperlihatkan wajah aslinya. Aku merasa gelisah, tapi bukan gelisah yang membuatku goyah. Ini gelisah yang membuatku semakin yakin. Aku tidak boleh berhenti melindungi diri. Dengan napas perlahan, aku menutup mata, mencoba menenangkan hati yang masih berdebar. Rasa takut itu ada. Tapi bersamaan dengan itu, ada keberanian kecil yang tumbuh. Keberanian yang tak lagi ingin dikuasai oleh ancaman siapapun. Kulipat ponselku, menaruhnya di meja, dan menarik napas panjang. Aku harus siap, karena topeng Irfan sudah retak. Dan ia tidak akan tinggal diam. Setelah beberapa hari menghadapi pesan-pesan menekan dari Irfan,
Aku mulai merasakan pola baru. Ia semakin sering memaksa bertemu, seolah takut kehilangan kendali atas diriku. Aku tahu topengnya sudah retak sejak ia mulai menuduh aku menyembunyikan sesuatu. Namun hari ini, ada nada lain dalam suaranya ketika ia menelpon. Lebih gelap, lebih tidak sabar. Mita, kita harus ketemu. Hari ini, katanya tanpa memberi ruang menolak. Aku mencoba menjaga nada tetap netral. Aku lagi kerja. Bisa nanti. Enggak. Sekarang. Tekanan dalam suaranya membuat tengkuku meremang. Aku tidak boleh memicu kecurigaan. Pak Dani sudah mengingatkan, semakin dekat waktunya, semakin agresif Irfan akan mendorongku. Jadi aku setuju bertemu di kafe kecil dekat kantor. Tempat terang, ramai, dan netral. Namun bahkan tempat yang ramai pun tidak membuat dadaku lebih ringan ketika aku melihatnya datang. Irfan berjalan cepat, wajahnya tegang. Ia duduk tanpa menunggu aku mempersilakan. Tangannya mengepal di atas meja, lalu berubah mengetuk-ngetuk permukaan kayu tanpa ritme. Gerakan gugup yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kita harus bicara, katanya langsung, tatapannya mengurungku. Aku menelan napas. Baik. Tentang apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Senyumnya tipis, dingin, tidak sampai ke mata. Ini soal harta kamu, Emite. Ada hentakan kecil di dadaku, bukan terkejut. Tapi karena kalimat itu kini keluar tanpa lapisan manis sedikit pun. Ada apa dengan hartaku? Aku bermain polos. Irfan menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuh. Suaranya merendah namun lebih tajam dari pisau. Kita mau menikah. Dan kalau kamu benar-benar cinta, kamu harus nunjukin ke aku. Tunjukkan komitmenmu. Aku butuh kamu serahkan semua asetmu ke atas nama kita berdua. Jadi kini ia tak lagi memakai kata tolong. Tidak lagi memakai alasan romantis. Langsung, terang-terangan, meminta, menuntut. Aku menjaga wajah tetap datar, meski jantungku memukul dada. Aku rasa kita sudah pernah ngomongin ini. Belum cukup jelas, ia membalas cepat. Kamu terus menghindar. Irfan, aku mencoba lembut. Aku punya tanggung jawab keluarga, bisnis, warisan almarhum ayah. Aku. Ia menepuk meja pelan tapi keras cukup membuatku tersentak. Beberapa orang menoleh. Sudah kubilang, katanya, rahangnya mengeras. Kalau kamu nggak siap bersatu soal harta, berarti kamu nggak siap menikah. Simple. Aku menatapnya lama. Di benakku, suara Pak Dani mengulang. Jangan terpancing, jangan terlihat tahu, jangan menyerang balik. Aku bukan nggak siap, jawabku pelan. Aku cuma butuh waktu. Irfan tertawa pendek, mengejek. Waktu untuk apa? Untuk sembunyiin sesuatu lagi. Aku enggak nyembunyiin apapun. Oh iya. Ia bersandar, tangannya menyilangkan dada. Kamu pikir aku bego, Emite? Kamu sibuk ketemu orang. Kamu nahan dokumen dari aku. Kamu bilang sibuk kerja tapi jadwalmu berantakan. Kamu nggak jujur. Emosi itu, paranoid, gugup, terdesak, kini jelas di wajahnya. Aku memilih diam. Diamku membuatnya semakin gelisah. Jadi kapan kamu serahkan aset kamu? Suaranya kembali menekan. Aku butuh kepastian. Kata butuh membuatku ingin tertawa getir. Sejak kapan cinta berubah menjadi transaksi? Irfan, apa kamu yakin ini cara yang tepat ngomong sama aku? Tanyaku perlahan. Kamu marah terus. Kamu nuduh. Kita nggak akan selesai kalau begini. Ia meremas pelipisnya, berusaha menahan emosi. Tapi jelas ia sudah kehilangan kendali. Aku cuma mau kepastian. Suaranya terputus. Aku sudah nunggu. Kamu yang bikin semuanya rumit. Kata-katanya memantul-mantul di dalam kepalaku. Tiba-tiba aku bertanya, kamu peduli sama aku, atau sama hartaku? Pertanyaan itu membuatnya membeku sejenak. Sekian detik yang panjang, penuh kemarahan tertahan. Ini bukan soal itu, jawabnya akhirnya, tapi sorot matanya berkata lain. Kalau bukan, kenapa kamu nggak pernah tanya kabarku? Kesehatanku? Stresku? Kerjaku? Kamu cuma nanya soal harta. Kali ini ia tidak membantah. Dan itu jawaban lebih keras dari teriakan apapun. Irfan menggigit bibir bawahnya, lalu membungkuk mendekat. Dengar baik-baik. Aku nggak mau ada kejutan di depan. Kalau kita mau lanjut, kamu harus selesain urusan ini dalam waktu dekat. Apa maksud kamu dengan selesain? Tanyaku meski aku tahu jawabannya. Alihkan aset kamu. Suara itu rendah, nyaris seperti ancaman.
Semua. Aku menelan rasa getir di tenggorokan. Ini bukan lagi pria yang dulu menyodorkanku bunga. Ini seseorang yang melihatku sebagai jalan pintas. Aku butuh kamu percaya, katanya. Dan menyerahkan harta itu bukti paling jelas. Aku menahan senyum tipis. Lucu. Bagaimana orang yang tak dapat dipercaya justru paling keras menuntut kepercayaan. Irfan. Aku merapikan napasku. Aku butuh waktu. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memastikan semuanya tepat. Ia mengamati wajahku, mencoba membaca kebohongan yang ia anggap ada. Tapi ketenanganku entah membuatnya ragu atau marah, mungkin keduanya. Baik, katanya akhirnya. Aku kasih kamu waktu sedikit lagi. Sedikit lagi. Bukan batas yang ia ucapkan keras-keras. Tapi sebuah bunyi TikTok tak terlihat, menghitung mundur menuju ledakan yang ia rencanakan. Ia berdiri, memakai jaketnya, namun matanya tak lepas dariku. Tatapan yang tidak lagi menyembunyikan intensi. Sampai ketemu lagi, Mita, katanya. Jangan bikin aku kecewa. Lalu ia pergi meninggalkan kafe. Langkahnya cepat, bahunya kaku. Aku menghembuskan napas yang sejak tadi kutahan. Tanganku gemetar sedikit di bawah meja. Pertemuan ini bukan sekadar percakapan. Ini tanda jelas. Irfan sudah siap mengambil segalanya secara paksa. Dan aku harus lebih siap darinya. Kupeluk diriku perlahan, mencoba menenangkan hati yang terasa sesak. Ini mungkin pertemuan terakhir sebelum semuanya pecah. Dan ketika saat itu tiba, aku harus berdiri tanpa goyah. Sejak pertemuan di kafe itu, aku tidak bisa menghapus kalimat Irfan dari kepalaku. Ancaman halus yang terdengar semakin mendekati ancaman nyata. Tatapan matanya, cara ia menahan emosi sambil tetap memaksaku, membuatku yakin bahwa waktu yang ia maksud sudah hampir habis. Aku harus bergerak lebih cepat darinya. Malam itu, setelah memastikan pintu terkunci dan gorden tertutup rapat, aku duduk di meja kerja dengan tangan yang sedikit bergetar. Ponsel, laptop, dan sebuah flash disk kosong tergeletak di depanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mengumpulkan bukti sebelum semuanya pecah. Aku membuka folder pesan yang selama ini kuarsipkan. Semua percakapan dengan Irfan, yang dulu dipenuhi kata-kata manis, kini berubah menjadi catatan penting dari sisi gelap dirinya. Ada pesan pendek berulang tentang harta. Ada nada tuntutan. Ada ancaman yang diselipkan dalam kalimat-kalimat manipulatif. Kupindahkan semuanya ke dalam satu folder terpisah. Hati-hati seperti sedang memindahkan barang pecah belah. Setiap klik memunculkan ingatan. Bagaimana ia dulu memelukku dengan penuh perhatian. Bagaimana ia mulai berubah setelah tahu tentang warisan ayah. Dan bagaimana akhirnya ia menampakkan wajah aslinya. Ketika aku menemukan pesan saat ia menuduhku menyembunyikan dokumen, aku menarik napas panjang. Pesan itu jelas, kasar, dan sangat berbeda dari dirinya yang berpura-pura lembut. Folder bukti itu mulai penuh. Namun bukti digital tidak cukup. Ada sesuatu yang Pak Dani katakan sebelumnya. Kalau dia mulai menekan secara langsung, rekam. Jangan menantang, cukup simpan. Itu akan menolong kalau keadaan memaksa kita membuka laporan. Aku memegang ponselku, membuka aplikasi perekam suara, dan menatap layar gelap itu lama. Aku masih bisa merasakan kehangatan kafe kemarin, ketegangan di tenggorokan, dan ketakutan yang bersembunyi di balik senyum palsu Irfan. Itu pertemuan paling jelas menunjukkan maksudnya. Sayangnya, aku belum punya rekaman kejadian itu. Tapi aku punya firasat Irfan akan segera datang lagi. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui Pak Dani di kantornya. Ruangannya hangat, tertata rapi, dengan tumpukan berkas yang memuaskan matanya sebagai seorang konsultan hukum. Begitu aku duduk, Pak Dani langsung memperhatikan wajahku. Ada yang berubah lagi. Aku mengangguk. Dia semakin terang-terangan. Dia minta asetku langsung. Tanpa alasan. Tanpa penutup. Pak Dani meletakkan pulpen. Kamu bawa bukti pesan terakhir. Aku menyerahkan ponselku. Pak Dani membaca. Alisnya terangkat pelan. Ini bagus. Nada manipulatifnya jelas. Namun kita masih butuh bukti verbal yang tidak bisa dia sangkal. Aku tahu. Aku sudah siap kalau dia datang lagi. Aku akan rekam. Pak Dani menghela napas, namun ada nada bangga dalam suaranya. Kamu sudah jauh lebih kuat daripada pertama kali datang ke sini. Aku tersenyum tipis. Aku harus. Ia mencondongkan tubuh. Pastikan rekaman dilakukan secara natural. Jangan memancing. Biarkan dia bicara dari dirinya sendiri. Aku mengerti. Sebelum aku pergi, Pak Dani menambahkan,
Dan kalau dia mulai berbahaya secara fisik, jangan tunggu. Langsung hubungi saya atau Sita. Aku mengangguk, lalu meninggalkan kantor itu dengan langkah yang lebih tegap dari sebelumnya. Sore itu, seperti sudah kuduga, Irfan kembali menelpon. Suaranya datar namun tertekan. Kita harus ketemu lagi. Aku sibuk. Mungkin besok. Enggak. Sekarang. Nada itu membuat tengkukku kaku. Tanpa aku harus berusaha, dialognya benar-benar terekam, bahwa ia memaksaku bertemu. Tapi aku tetap harus membuat rekaman yang lebih kuat untuk memperjelas motifnya. Kami bertemu di sebuah lahan parkir kosong dekat ruko yang belum beroperasi penuh. Tempat yang menurutku aman tetapi cukup sepi untuk membuatnya bicara tanpa hambatan. Aku memulai rekaman sebelum keluar dari mobil, menyelipkan ponsel di saku jaket. Irfan berdiri dengan tangan bersilang, wajahnya gelisah. Kenapa susah banget dihubungi? Tuduhnya begitu aku mendekat. Aku kerja, jawabku datar. Sama seperti biasa. Ia mendengus pelan. Mita, kita nggak punya banyak waktu. Kamu harus kasih aku kepastian. Aku berpura-pura bingung. Kepastian apa? Harta, Mita. Suaranya naik, emosi mulai tumpah. Kamu pikir aku main-main? Kamu pikir aku nggak tahu kamu lagi ngurus sesuatu di belakang aku? Aku memaksakan ekspresi lelah. Kenapa kamu terus ngomong soal harta? Ini bukan tentang itu. Ini justru tentang itu. Bantahnya cepat. Kalau kamu mau hubungan ini lanjut, kamu harus serahkan semuanya ke aku. Atau, ya sudah, kita nggak perlu lanjut ke pernikahan. Ancaman itu keluar tanpa hambatan. Rekaman menangkap semuanya dengan sempurna. Aku menahan diri agar tidak menatap ponsel di saku. Aku hanya ingin mendengarnya lebih jauh, memperjelas tujuannya. Irfan, kamu serius mau nikah sama aku? Ia mendekat setengah langkah, wajahnya buram oleh amarah dan cemas. Aku serius. Dan kamu harus nurut. Kalau kamu nggak serahkan aset kamu, kita selesai. Kenapa kamu butuh hartaku? Tanyaku pelan, memancing. Karena aku nggak mau mulai dari nol kayak orang bodoh. Kamu punya segalanya. Kenapa kamu pelit? Itu kalimat yang membuat perutku mual. Tapi rekaman itu adalah emas. Dengan nada ketakutan yang kubuat natural, aku berkata, aku cuma butuh waktu. Waktu kamu sudah habis, gumamnya tajam. Aku nggak akan ulang lagi. Kalimat itu menutup pertemuan, namun membuatku semakin yakin. Aku sudah punya cukup bukti. Pesan-pesan, ancaman verbal, tekanan emosional, semuanya kini tersimpan dengan aman. Irfan melangkah pergi, marah dan panik bercampur dalam setiap gerakannya. Aku masuk ke mobil, menutup pintu pelan, dan napas yang sejak tadi kutahan akhirnya terlepas. Rekaman itu masih berjalan. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol berhenti. Beberapa detik aku hanya duduk, menatap kemudi sambil mencoba mengatur kembali denyut jantungku. Sekarang aku punya bukti yang tidak bisa ia bantah lagi. Dan bukti itu akan menjadi penentu ketika saatnya tiba untuk membuka kenyataan yang selama ini ia sembunyikan di balik topengnya. Aku menggenggam ponselku erat, merasakan beratnya, bukan sebagai benda, tapi sebagai kekuatan. Aku tidak lagi dalam posisi terjepit. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa sedikit aman. Sedikit saja. Tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa langkah selanjutnya sudah ada dalam genggaman. Sejak rekaman itu tersimpan rapi di flash disk dan cloud, aku tahu waktunya mendekat. Ada dorongan kuat di dadaku, bukan keberanian tiba-tiba, tetapi ketegasan yang tumbuh perlahan dari semua tekanan yang Irfan berikan. Setiap ancaman, setiap tuntutan, setiap nada manipulatif yang ia sembunyikan di balik senyum palsu, semuanya kini membentuk satu keputusan. Aku harus menghadapinya. Bukan untuk menyelamatkan hubungan yang sudah sejak lama hancur, tapi untuk menutup pintu yang selama ini kugantungkan setengah terbuka. Malam itu, Irfan menghubungi lagi. Suaranya cepat, gelisah, dan semakin tidak sabar. Mita, besok kita ketemu. Aku mau kepastian soal harta kamu. Jangan coba-coba ngelak lagi. Aku meremas ponsel, menahan napas agar suaraku tidak bergetar. Baik, besok. Jangan terlambat, katanya. Aku serius kali ini. Aku menutup telepon, dan dalam hening yang tiba-tiba terasa padat, aku menyadari sesuatu. Irfan tidak tahu sama sekali bahwa permainan sudah berbalik. Ia masih melihatku sebagai target yang bisa ia tekan. Ia tidak tahu bahwa aku sudah melangkah 3 langkah lebih maju. Aku tiba di sebuah ruangan sewa kecil yang dulu sering kami gunakan untuk rapat bisnis kecil bersama Sita. Tempat yang netral,
sederhana, namun cukup tertutup untuk membuat percakapan tidak mengundang perhatian orang lain. Ruangan itu dingin, lampunya putih pucat, dan meja kayunya memantulkan cahaya samar. Irfan datang beberapa menit kemudian. Langkahnya cepat, kaku, penuh kegelisahan seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang belum ia miliki. Begitu masuk, ia langsung menutup pintu agak keras. Mita, aku nggak mau buang waktu lagi. Kamu sudah siapkan dokumennya. Aku menatap kursi di depanku. Duduk dulu, Fen. Aku nggak mau. Irfan, panggilku perlahan, dengan nada yang tidak memberinya ruang untuk berkelit. Duduk. Untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar memperhatikanku. Bukan sebagai seseorang yang bisa ia tekan, tapi seseorang yang ia rasa telah berubah. Ia akhirnya duduk, meski gelisah. Ya sudah, ngomong. Mana dokumennya? Aku mau memperjelas sesuatu dulu. Aku membuka map coklat yang kusimpan di tas. Selama ini kamu bilang kalau aku nggak menunjukkan komitmen, kalau aku nggak percaya sama kamu. Kamu minta aku serahkan semua asetku sebagai bukti, benar? Irfan memutar bola matanya. Iya, kita udah bahas ini 1000 kali. Bagus, gumamku pelan. Jadi kamu ingat. Ia bersandar, terlihat tidak sabar. Mita, please, jangan drama. Tunjukkan saja semuanya biar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Aku tersenyum kecil. Baik, aku tunjukkan. Aku menarik napas pelan, lalu mengeluarkan selembar kertas dengan segel notaris. Kertas itu kutarik ke tengah meja, menutup sebagian permukaannya. Apa ini? Tanya Irfan dengan nada curiga. Sebelum menjawab, aku menatapnya lurus, tidak berkedip. Ini dokumen pengalihan seluruh asetku. Mata Irfan membesar untuk pertama kalinya. Itu reaksi yang kutunggu. Jadi kamu akhirnya nurut, katanya cepat, hampir seperti lega. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil dokumen itu. Namun sebelum ia menyentuhnya, aku menarik kertas itu menjauh. Bukan buat kamu. Dunia seakan berhenti sedetik. Apa? Suaranya pecah kecil. Aku mengalihkan seluruh hartaku. Semuanya. Aku menekankan tiap kata. Dan aku sudah menyelesaikan semuanya secara legal. Irfan menunduk sedikit, mencoba memahami. Tapi, buat siapa? Untuk kita? Atas nama kita berdua? Tidak. Kata itu jatuh seperti batu di antara kami. Aku membuka map sepenuhnya, memperlihatkan beberapa dokumen lain, kopi surat pengalihan aset, sertifikat, dan persetujuan hukum yang ditandatangani notaris. Semuanya sudah dipindahkan ke nama lain. Aman. Kamu tidak punya akses apapun. Wajah Irfan memucat. Seolah napasnya tertahan di tenggorokan. Mita, kamu ngapain? Suaranya mulai gemetar. Kenapa kamu lakuin ini? Karena aku tahu apa yang kamu rencanakan, jawabku datar. Dan aku tidak mau kamu menyentuh 1 rupiah pun dari harta keluargaku. Ia mendadak berdiri, kursi terseret keras di lantai. Jadi kamu nggak percaya sama aku? Semua ini cuma permainan. Bagus. Emosi itu akhirnya keluar. Aku tetap duduk, tenang. Irfan, kataku lembut namun tegas. Ini bukan permainan. Kamu yang memulai semuanya sejak kamu menuntut hartaku. Aku melindungi kamu, teriaknya. Aku cuma mau masa depan kita aman. Aman buat siapa? Aku balik bertanya. Buat kita, atau buat kamu? Ia berjalan 2 langkah mendekat, wajahnya merah, suaranya pecah. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak pernah ngerti. Aku butuh itu untuk... Untuk apa? Potongku dengan nada yang sengaja kubuat sangat tenang. Untuk hidup enak dari kerja keras orang lain. Irfan terpaku. Hening mengisi ruangan, hanya napasnya yang memburu. Aku berdiri perlahan, menatapnya tanpa rasa takut. Aku sudah lihat siapa kamu. Tekananmu. Ancamanmu. Cara kamu mencoba mengatur hidupku dan hartaku. Untuk pertama kali, matanya dipenuhi kepanikan murni. Mita, kamu nggak boleh lakuin ini. Kamu harus balik. Aku membuka ponselku. Dengan satu sentuhan, rekaman suaranya terdengar jelas. Kalau kamu nggak serahkan aset kamu, kita selesai. Aku butuh semuanya. Mita. Semuanya. Waktu kamu sudah habis. Warna di wajah Irfan langsung hilang. Ini, dari mana kamu dapat? Dari kamu sendiri. Aku berhenti sejenak. Sebelum kamu tanya,
Iya, semuanya sudah kuarsipkan. Termasuk pesan-pesan kamu. Termasuk ancamanmu. Termasuk tuntutanmu soal harta. Irfan menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menjambak rambutnya. Kamu jebak aku. Mita, kamu jebak aku. Aku melindungi diriku. Ia menggeleng cepat, tubuhnya goyah seperti seseorang yang kehilangan keseimbangan. Kamu nggak boleh lapor polisi, Mita. Kamu nggak bisa. Kamu tahu aku cuma lagi stres. Aku cuma butuh waktu. Oh, jadi sekarang kamu yang butuh waktu. Nada suaraku tajam. Setelah berminggu-minggu kamu paksa aku, tekan aku, paksa aku menyerahkan hidupku ke kamu. Ia menunduk, bahunya naik turun cepat. Suara seraknya terdengar seperti seseorang yang sadar semuanya sudah berakhir. Aku cinta sama kamu, katanya hampir tak terdengar. Aku tersenyum pahit. Kalau ini yang kamu sebut cinta, aku tidak mau melihat apa yang menurutmu bukan cinta. Ia menatapku dengan mata merah. Please, jangan lapor polisi. Aku mohon. Aku mengambil map coklat itu, menyusunnya kembali ke dalam tas. Sudah terlambat, Irfan. Apa maksud kamu? Sudah terlambat. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Laporannya sudah masuk tadi pagi. Irfan membeku seperti patung. Hening. Tidak ada kata keluar. Hanya napas pendek, cepat, hampir seperti terisak. Lalu histeria itu datang. Mita, kamu gila. Kamu ngerusak hidup aku. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin. Aku melangkah ke pintu, membukanya perlahan tanpa memalingkan wajah. Justru aku sangat tahu. Suaraku tenang. Dan aku sudah memilih menyelamatkan hidupku. Irfan merosot ke kursi, wajahnya tertekuk, napasnya kacau. Tangannya menggenggam udara kosong, seperti seseorang yang mencoba memegang sesuatu yang sudah tidak ada. Aku keluar tanpa menutup pintu terlalu keras. Kuberi diriku satu napas panjang di koridor sunyi itu. Inilah momen ketika segalanya benar-benar terbuka di depannya. Dan di saat yang sama, untukku, segalanya baru saja mulai terasa lebih ringan. Setelah melihat Irfan histeris ketika mengetahui seluruh harta itu telah dialihkan, Mita meninggalkan ruangan itu dengan napas berat yang tak bisa stabil. Suara teriakan Irfan masih membekas di telinganya, namun justru menjadi pengingat kuat bahwa ia tak boleh lagi menunda tindakan. Malam itu juga, ia duduk dalam diam di ruang tamunya sambil memandangi map berisi bukti yang selama ini ia kumpulkan. Semua pesan ancaman, rekaman bisikan Irfan, sampai dokumen hukum yang sudah disiapkan bersama Pak Dani, semuanya siap dibawa. Mita menarik napas panjang. Sudah cukup. Aku harus memastikan dia tidak menyentuh hidupku lagi. Pagi hari berikutnya, ia menghubungi Pak Dani. Suara laki-laki itu terdengar tenang seperti biasa, meski Mita tahu ia sudah membaca raut suaranya yang tegang. Aku sudah siap, kata Mita. Hari ini, aku ingin melapor. Baik, jawab Pak Dani. Aku tunggu di kantor. Kita berangkat bersama ke Polres. Tidak ada bujukan, tidak ada kalimat puitis. Hanya pernyataan sederhana namun tegas. Seolah itulah langkah hukum yang paling normal dan wajar dilakukan seseorang yang hendak melindungi diri. Dan Mita bersyukur, karena ia tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Ketika Mita tiba di kantor Pak Dani, pria itu sudah menyiapkan seluruh dokumen rangkap 3 di dalam map besar berwarna biru. Ia menatap Mita seperti seorang ayah yang memastikan anaknya aman sebelum masuk ke medan sulit. Apa kamu siap? Tanyanya sambil menutup laptop. Ya. Mita memastikan suaranya tidak bergetar. Aku tidak mau terus merasa dikejar. Pak Dani mengangguk. Bagus. Kita langsung ke Polres. Saya sudah hubungi penyidik sebelumnya. Mereka siap menerima laporan. Dalam perjalanan, Mita hanya diam. Melihat jalanan, gedung yang lewat, orang-orang berjalan santai dengan kehidupan masing-masing. Semuanya terasa jauh dari kisah yang ia jalani. Sementara ia, di kursi mobil itu, sedang menuju titik yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tapi itulah kenyataannya, bahwa kadang sebuah langkah tegas bukan dilakukan oleh mereka yang tidak takut, tapi oleh mereka yang takut namun tetap melangkah. Ketika mereka tiba di Polres, udara ruang tunggu dingin, namun bukan itu yang membuat bulu kuduk Mita meremang. Beberapa orang duduk dengan wajah gelisah, beberapa lainnya sedang berdiri sambil memegang berkas kasus masing-masing. Ruangan itu memancarkan kenyataan pahit. Di luar sana banyak orang terluka yang akhirnya datang untuk melindungi diri. Pak Dani mempersilakan Mita duduk sementara ia melapor kepada petugas. Setelah beberapa menit,
seorang penyidik perempuan memanggil nama Mita. Suaranya tegas namun hangat, membuat Mita sedikit lega. Mita, silakan ikut saya. Mita masuk dan duduk. Penyidik itu membaca cepat data awal yang diberikan Pak Dani. Baik. Ibu ingin melaporkan dugaan pemerasan dan ancaman terkait calon suami. Ya. Iya. Suara Mita pelan, namun pasti. Baik. Bisa ceritakan dari awal secara kronologis. Mita menarik napas pelan sebelum mulai menjelaskan. Ia hanya memberi sedikit pengingat tentang bagaimana Irfan mulai menyinggung soal hartanya. Tetapi kemudian ia menyambung dengan detail kejadian yang lebih penting. Perubahan sikap Irfan yang semakin agresif, tekanan verbal, manipulasi, hingga bisikan ancaman yang membuatnya sadar bahwa bahaya itu nyata. Penyidik mencatat dengan cepat. Sesekali ia bertanya, memastikan tidak ada potongan informasi yang melompat. Mita memberikan rekaman suara, tangkapan layar percakapan, dan bukti lain yang sudah ia siapkan. Ketika rekaman bisikan ancaman Irfan diputar, penyidik itu mengangkat alis. Suara ini sangat jelas. Ini sudah lebih dari cukup sebagai bukti ancaman dan upaya pemerasan. Mita menegakkan punggungnya. Aku mengumpulkannya diam-diam. Aku hanya ingin memastikan tidak ada ruang baginya untuk memutar balik fakta. Bagus sekali, Bu. Langkah Anda tepat, kata penyidik itu dengan nada menghargai. Untuk kasus seperti ini, banyak korban datang tanpa bukti. Tapi Anda sudah mempersiapkan semuanya. Pak Dani yang duduk di samping Mita hanya menatap dengan bangga dan lega. Setelah laporan resmi dibuat, penyidik menjelaskan prosedur lanjutan. Kami akan proses ini hari ini juga. Mengingat ada bukti kuat dan potensi bahaya berlanjut, kami akan segera memanggil yang bersangkutan. Jika perlu, kami bisa keluarkan perlindungan sementara. Mita menunduk sedikit. Terima kasih. Aku hanya ingin aman. Setelah semua selesai, Mita keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang tidak bisa ia namai. Bukan bahagia, bukan juga takut. Yang ia rasakan hanya ringan. Sangat ringan, seperti baru saja menurunkan beban yang selama ini menggantung di pundaknya. Di parkiran, Pak Dani menatapnya penuh kebijaksanaan. Kamu sudah lakukan yang benar, Mita. Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar melindungi diriku sendiri, jawabnya lirih. Itu langkah terbesar seseorang dalam hidupnya, kata Pak Dani. Dan kamu baru saja melewatinya. Mita tersenyum kecil. Senyum yang lahir bukan dari kemenangan besar, tetapi dari keberanian kecil untuk tetap bertahan dan memilih jalan yang lebih aman. Ia membuka pintu mobil, membiarkan udara siang masuk, lalu menatap langit sebentar sebelum masuk. Hari ini, hidupnya mulai bergerak ke arah yang ia pilih sendiri. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi ancaman. Hanya langkah tegas yang akhirnya membawanya menuju perlindungan. Sejak hari Mita resmi melapor ke polisi, ia tahu bahwa roda hukum mulai bergerak. Namun ia tidak menduga secepat itu. Malamnya, ketika ia baru selesai menyiapkan teh hangat di meja dapur, suara telepon berdering. Nomor yang muncul adalah nomor penyidik yang menanganinya. Mita, kami sudah mendapat surat perintah penangkapan, kata penyidik itu. Tim kami akan bergerak malam ini. Karena kamu pelapor, kami informasikan agar kamu tidak terkejut bila ada perkembangan cepat. Mita menggenggam ponselnya lebih kuat. Baik, Bu. Terima kasih sudah memberi kabar. Jika nanti kami butuh pendampingan ulang untuk BAP tambahan, kami hubungi. Untuk sekarang, tetap di rumah dan istirahat. Mita hanya bisa mengangguk, meski penyidik tak bisa melihat gerakannya. Setelah panggilan berakhir, ia berdiri beberapa detik di dapur, merasakan keheningan yang justru membuat jantungnya berdebar lebih keras. Ini hari yang ia tunggu sekaligus hari yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi begitu cepat. Ia menarik kursi dan duduk. Sudah sampai sini, Emite. Kamu sudah sejauh ini, dan kamu tetap bertahan. Belum 1 jam berlalu ketika Sita mengirim pesan. Sita, Emite, kamu di rumah? Aku dengar kabar dari tetangga Irfan. Ada polisi tadi lewat komplek. Itu benar ya? Mita membaca pesan itu pelan sebelum menjawab. Mita, iya, Sit. Mereka bergerak malam ini. Tak lama kemudian, Sita langsung menelepon. Nada suaranya panik tapi juga lega. Astaga, jadi benar? Kamu baik-baik aja? Aku kepikiran dari siang. Aku baik, jawab Mita. Aku cuma, ya, nunggu. Sita menghela napas panjang. Emite, kalau semua ini selesai, kamu harus istirahat lama. Kamu sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Mita tersenyum kecil.
Aku tahu. Setelah menutup telepon, Mita mematikan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa dengan lampu meja menyala redup. Suasana rumah tenang, tapi pikirannya berputar. Gambar-gambar tentang Irfan, senyum manisnya, tatapan manipulatifnya, suara ancamannya. Semua berlalu seperti rangkaian film yang tidak pernah ia minta. Namun malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak mengintimidasi. Suara itu justru terdengar seperti bukti dari seseorang yang akhirnya akan ditelanjangi kebenarannya. Hampir tengah malam ketika telepon kembali berdering. Nomor yang sama. Mita langsung mengangkat. Mita, suara penyidik terdengar lebih tegas. Kami sudah menemukan Irfan. Tangan Mita spontan menutupi mulutnya. Di mana? Di rumah kontrakannya. Ketika kami datang, ia menolak membuka pintu. Terpaksa kami dobrak karena surat perintah sudah jelas. Kondisinya sedang tidak stabil, berteriak, mengamuk, tapi tidak melawan secara fisik. Mita membeku. Meski ia tak berada di lokasi, bayangan itu terasa nyata. Irfan pasti sedang meledak, histeris, panik, tak percaya bahwa rencana liciknya dipatahkan oleh orang yang ia kira lemah. Kami sudah amankan dan sedang membawanya ke kantor, lanjut penyidik. Kami pastikan kamu tidak perlu bertemu dengannya malam ini. Akan ada sesi formal setelah dia tenang. Mita berusaha bernapas lebih pelan. Terima kasih banyak. Setelah panggilan berakhir, tubuhnya seketika terasa lemas. Ia menyandarkan kepala ke sofa, memejamkan mata, membiarkan kenyataan itu masuk perlahan. Irfan ditangkap. Irfan benar-benar ditangkap. Tidak lagi sekadar ancaman hukum. Tidak lagi sekadar rencana. Ini nyata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Mita merasakan ruang di dadanya melonggar. Tidak sepenuhnya hilang, tapi cukup untuk membuatnya bisa bernapas dalam. Beberapa menit kemudian, pintu rumah diketuk. Mita langsung waspada. Namun ketika ia mengintip, ia melihat Pak Dani. Ia langsung membuka pintu. Maaf mengganggu malam-malam, ujar Pak Dani. Tadi saya ditelepon penyidik. Saya ingin memastikan kamu tidak sendirian. Kehadiran itu membuat Mita langsung merasa lebih kuat. Tidak apa. Masuk, Pak. Pak Dani duduk di kursi seberang sofa. Tatapannya tenang, tidak menggurui. Saya dengar proses penangkapannya cukup keras. Tapi itu normal. Pelaku biasanya panik saat sadar bukti sudah mengunci. Iya, Mita menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Aku cuma tidak menyangka akan secepat ini. Karena bukti kamu kuat. Polisi punya dasar hukum jelas. Kamu melakukan semua langkahnya dengan benar. Mita menunduk. Aku takut nanti dia bilang hal-hal buruk tentang aku. Pak Dani tersenyum kecil. Orang seperti Irfan pasti akan mencari alasan agar dirinya terlihat korban. Tapi hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan drama. Mita mengangkat wajahnya, menatap Pak Dani seperti seseorang yang baru saja mendengar kalimat paling sederhana namun paling menenangkan. Kamu sudah melewati yang paling sulit, kata Pak Dani. Sekarang tinggal menyelesaikan administrasi dan pemeriksaan lanjutan. Sisanya biar proses berjalan. Mita menyandarkan tubuhnya, membiarkan ketenangan perlahan masuk. Untuk pertama kalinya, tidak ada ancaman menunggu di teleponnya. Tidak ada pesan manipulatif. Tidak ada tekanan yang membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Hanya diam. Diam yang bersih. Diam yang akhirnya tidak menakutkan. Ia memandang jendela rumahnya. Udara malam lembut menyentuh kaca, dan kota terlihat seperti tempat yang tiba-tiba lebih aman dari sebelumnya. Di luar sana, seseorang yang pernah memakai topeng manis kini duduk di balik jeruji dingin. Topengnya runtuh, tidak ada lagi ruang untuk menipu siapapun. Mita menutup mata, membiarkan napas panjang keluar dari dadanya. Malam itu, ia akhirnya merasa bebas. Pagi itu, Mita berdiri di depan gedung pengadilan dengan jantung yang terasa jauh lebih berat daripada tubuhnya. Langit mendung, seolah ikut memantulkan suasana di hatinya. Meski Irfan sudah ditangkap dan diproses, menghadapi sidang adalah tahap yang berbeda, lebih telanjang, lebih menyakitkan, lebih mengungkap luka yang ia sembunyikan selama ini. Pak Dani berdiri di sampingnya, menatap gedung itu seperti sesuatu yang sudah sangat ia hafal. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, katanya pelan. Semua sudah masuk berkas. Kita hanya tinggal memvalidasi. Mita mengangguk, meski bagian terdalam dirinya bergetar. Aku takut melihat dia, Pak. Takut itu wajar, jawab Pak Dani. Yang penting kamu tidak kembali larut dalam ceritanya. Mita menarik napas panjang, lalu melangkah masuk.
Suara langkah sepatu para pengunjung pengadilan terdengar bergema, bercampur dengan suara orang-orang yang berbicara pelan. Ruangan itu dingin, baik dari AC maupun dari aura tegang yang tidak pernah hilang dari gedung semacam ini. Setelah masuk ke ruang sidang, Mita duduk di bangku pengunjung. Tangannya dingin. Nafasnya pendek. Ia menunduk untuk menyembunyikan kegelisahan yang terasa jelas di wajahnya. Sita mengirimkan pesan singkat untuk memberi semangat, tetapi Mita tidak sempat membalas. Ia terlalu sibuk menenangkan dirinya sendiri, fokus pada detak jantungnya yang terasa seperti palu kecil yang memukul rusuknya. Pintu samping ruang sidang terbuka. 2 petugas masuk lebih dulu. Beberapa detik kemudian, Irfan dibawa masuk, tangan terborgol, wajahnya tampak acak-acakan, rambutnya tidak serapi biasanya. Tidak ada lagi wangi parfum yang dulu membuat Mita merasa dikelilingi perhatian palsu. Tidak ada lagi senyum manis yang menutupi niat busuknya. Yang ada hanya tatapan merah dan marah yang dipaksakan untuk tampak dingin. Mita tidak siap, namun tetap mengangkat wajah. Ia ingin melihat langsung, agar tidak ada lagi sisa bayangan diri Irfan yang ia romantisasi dulu. Ketika Irfan melihat Mita, matanya melebar. Tatapannya berubah, seolah ia ingin meledak tapi ditahan. Ada amarah, ada ketidakpercayaan, ada rasa ditelanjangi. Dan untuk sesaat, Mita merasa dadanya dipelintir, bukan karena rindu atau takut, tapi karena luka lama yang tiba-tiba robek kembali. Ketua majelis hakim masuk dan sidang dimulai. Suara palu mengetuk meja membuat ruangan sunyi. Sidang perkara pemerasan dan ancaman dengan terdakwa Irfan dimulai, kata hakim ketua dengan suara tenang. Mita berusaha mengatur napas. Ia tahu ia harus duduk tenang, menjadi saksi pada waktunya nanti. Tapi setiap kata yang keluar dari hakim seolah menyentuh lapisan luka yang belum sembuh. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Suaranya jelas dan tanpa jeda. Bahwa terdakwa Irfan telah melakukan tindakan ancaman dengan maksud memaksa korban, Mita, untuk menyerahkan seluruh hartanya menjelang pernikahan. Mita menutup mata sebentar, menahan air yang hampir turun. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak di hadapan Irfan. Tidak di hadapan siapapun. Ketika jaksa memutar rekaman suara ancaman yang dulu ia rekam diam-diam, ruangan menjadi hening. Suara Irfan terdengar sangat jelas melalui speaker. Bisikan lirih namun tajam yang pernah membuat Mita hampir kehilangan kendali atas hidupnya. Kalau kamu nggak serahkan harta itu, pernikahan ini batal. Jangan bikin aku berubah. Beberapa orang di ruang sidang tampak menoleh dengan ekspresi tercengang. Pak Dani menatap Mita sebentar, memastikan ia baik-baik saja. Irfan merespons rekaman itu dengan marah, wajahnya memerah. Itu dipotong. Dia memotong rekamannya. Dia jebak aku. Semua itu cuma... Saudara terdakwa, tenang, kata hakim. Anda akan mendapat giliran berbicara. Tapi Irfan tidak berhenti. Dia ingin menjatuhkan aku. Dia putar balik semuanya. Dia. Petugas menepuk bahunya, memberi isyarat untuk diam. Irfan menggigit bibirnya, napasnya memburu. Topeng yang pernah ia bangun, manis, lembut, bijak, benar-benar retak hingga ke dasar. Tidak ada lagi kendali yang tersisa. Mita menunduk, menahan getaran di dadanya. Bukan karena takut, tetapi karena menyaksikan langsung kebusukan seseorang yang pernah ia percaya ternyata lebih menyakitkan dari yang ia kira. Ketika tiba waktunya Mita memberikan keterangan, ia melangkah ke depan dengan langkah kecil namun mantap. Pak Dani berdiri beberapa meter di belakangnya sebagai bentuk dukungan moral. Hakim mempersilakan Mita duduk. Mita, kata hakim dengan nada lembut, berikan keterangan sesuai apa yang kamu alami. Tidak perlu tergesa. Sampaikan dengan tenang. Mita menelan ludah. Suaranya sempat goyah di awal, tapi kemudian stabil. Ia menjelaskan bagaimana Irfan mulai menyinggung soal harta, bagaimana tekanan emosional itu muncul perlahan, bagaimana ancaman akhirnya terlontar. Ia hanya memberi 1-2 kalimat pengingat tentang kecemasan awalnya, lalu fokus pada hal yang relevan, tindakan Irfan yang semakin jelas. Setiap kali ia bicara, Irfan menatapnya dengan pandangan marah bercampur tidak percaya, seolah ia dikhianati. Padahal ia sendiri yang mencoba menghancurkan hidup Mita. Ketika Mita selesai, ia kembali ke kursi pengunjung dengan napas berat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kalimat pemulihan. Ruang sidang tetap kaku dan tegang. Namun di kepalanya, satu hal menjadi sangat jelas. Ia sudah melakukan bagiannya. Ia sudah membuka luka-luka itu, meski masih perih, demi menyembuhkan dirinya sendiri. Sidang akhirnya ditutup sementara. Hakim mengetuk palu sekali, dan suara itu memantul lama di telinga Mita.
Ketika semua orang mulai keluar, Mita tetap duduk sebentar. Pak Dani menepuk pundaknya pelan. "Kamu sangat kuat," katanya. Mita menatap lurus ke depan, ke kursi kosong tempat Irfan duduk sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat masa lalunya tanpa rasa bersalah. Ia bangkit perlahan. Luka itu memang terbuka kembali, tapi justru karena itu ia akhirnya bisa melihatnya dengan jelas, dan mulai belajar melepaskannya. Pagi itu, sinar matahari masuk pelan melalui jendela kamar Mita, menari-nari di lantai kayu yang bersih. Udara terasa segar, berbeda dari minggu-minggu terakhir yang dipenuhi kecemasan dan ketegangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia membuka mata tanpa menahan rasa panik atau takut yang biasanya membelit dada. Di dapur, Sita sudah menyiapkan sarapan sederhana. "Selamat pagi, Emite. Kopi hangat?" tanyanya sambil tersenyum. Mita mengangguk. Senyum itu terasa ringan, hangat, dan seolah memberinya dorongan kecil untuk kembali pada dunia yang sempat ia tinggalkan karena luka dan tekanan Irfan. "Terima kasih, Sit," kata Mita pelan. Ia mengambil cangkir, menyesap kopi, dan membiarkan rasa pahitnya menenangkan pikirannya yang riuh. Setiap teguk terasa seperti langkah kecil menuju kestabilan yang lama ia rindukan. Setelah sarapan, Mita duduk di meja kerja kecil di sudut rumah. Tumpukan dokumen yang dulu hanya membuatnya cemas sekarang ia rapikan dengan tertib, bukan karena takut akan ancaman, tapi karena ia ingin merapikan hidupnya dari sisa-sisa kekacauan. Ia menata ulang file digital, membuat catatan baru, dan mulai menyusun rencana jangka pendek, pekerjaan, aktivitas sosial, dan sedikit investasi untuk hobinya yang sempat tertunda. "Mulai dari sini," gumamnya sambil menatap layar laptop. "Sedikit demi sedikit, hidup ini bisa kugenggam lagi." Hari-hari berikutnya, Mita lebih banyak berjalan kaki di sekitar kompleksnya. Ia menikmati udara sore, mendengarkan burung, dan menatap daun-daun yang berguguran. Tidak ada kekhawatiran yang menempel, hanya kesadaran bahwa dunia tetap berjalan, dan ia masih bagian darinya. Sita sering menemaninya, mengobrol ringan soal hal-hal sederhana, musik, makanan, bahkan gosip tetangga. Hal-hal itu seolah menjadi penyangga bagi Mita, membuat hatinya perlahan kembali stabil. Suatu sore, Mita menerima telepon dari Pak Dani. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanyanya. "Aku, jauh lebih baik," jawab Mita, sedikit tersenyum. "Tidak takut lagi seperti dulu." "Itu bagus. Ingat, pemulihan bukan tentang melupakan, tapi tentang belajar berdiri lagi, meski luka tetap ada." Mita menutup telepon, merenungkan kata-kata Pak Dani. Benar, luka itu masih ada. Setiap kali ia melewati tempat yang dulu diwarnai kenangan Irfan, dadanya masih terasa sesak. Tapi kali ini, ia bisa menatapnya tanpa panik. Ia bisa menyadari, hidupnya bukan milik orang lain. Ia memiliki hak untuk memilih, untuk melangkah, dan untuk membangun kembali. Mita mulai menulis jurnal harian. Setiap halaman berisi pengalaman kecil, perasaan lega setelah sidang, kebiasaan baru yang membuatnya nyaman, hingga rencana sederhana seperti memasak sendiri atau membaca buku yang selama ini tertunda. Menulis membantu menyalurkan perasaan yang belum sepenuhnya ia ungkapkan, dan memberi ruang bagi pikirannya untuk merangkai kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Di sore lain, ia bertemu dengan teman lama untuk makan siang. Mereka berbicara ringan, tertawa, dan Mita merasakan kehangatan yang sempat lama hilang. Ia sadar, meski dunia sempat terasa menindas, koneksi dengan orang yang tulus bisa menjadi fondasi baru bagi hidupnya. Ia juga mulai mengurus investasi dan aset pribadi dengan lebih hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan karena terpaksa, melainkan karena kesadaran penuh. Setiap dokumen, setiap rekening, dan setiap perjanjian ia urus sendiri. Tidak lagi ada orang lain yang bisa menekan atau mengatur hidupnya tanpa izin. Malamnya, Mita duduk di balkon. Angin lembut menyentuh wajahnya. Bintang-bintang kecil berkelap-kelip di langit gelap. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan keheningan meresap ke dalam hati. Tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan, hanya perasaan ringan yang datang perlahan. Ia menarik napas panjang. "Ini baru permulaan, Emite. Hidup yang benar-benar milikmu." Suara telepon berdering. Sita mengabarkan bahwa sidang lanjutan sudah dijadwalkan, namun Mita menatap layar sebentar dan menurunkan telepon. Ia tahu, menghadapi Irfan lagi di pengadilan nanti hanya bagian dari proses hukum. Hidupnya sekarang lebih dari sekadar pengadilan. Hidupnya tentang keseharian yang ia pilih sendiri, tentang kebebasan yang mulai terasa nyata. Mita menutup mata sekali lagi. Ia bisa merasakan sakit masa lalu, tapi kali ini tidak menahan langkahnya. Luka itu bukan penghalang,
melainkan pengingat bahwa ia bertahan, belajar, dan bangkit. Ia membuka buku catatan kecilnya dan menulis satu kalimat. Aku masih berdiri. Aku masih bernafas. Aku memilih hidupku. Dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, Mita tersenyum penuh, bukan karena kemenangan hukum, tapi karena kemenangan yang lebih dalam. Menguasai hidupnya sendiri, dari luka yang hampir menghancurkan hingga menjadi fondasi baru yang mantap. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar Mita, lembut dan hangat, seperti pelukan yang menenangkan hati. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, membiarkan udara pagi masuk ke paru-parunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidak merasakan ketegangan atau kecemasan yang biasanya menghantui pikirannya. Hanya rasa tenang yang lembut, menenangkan, dan stabil. Ia menatap langit melalui jendela. Burung-burung berkicau, daun-daun menari perlahan diterpa angin, dan suara kota terdengar samar dari kejauhan. Semua itu terasa begitu nyata, namun bukan sekadar pemandangan. Ini adalah simbol baru dari hidupnya yang mulai tersusun kembali, satu langkah demi satu langkah. Di dapur, Sita sudah menyiapkan sarapan. Kali ini mereka duduk bersama, tidak terburu-buru, hanya berbicara ringan. Sita bercerita tentang tanaman-tanamannya di halaman rumah, tentang tetangga yang lucu, dan tentang hal-hal sederhana yang sebelumnya Mita abaikan karena kesibukan dan tekanan masa lalu. Mita tersenyum, merasakan hangatnya persahabatan yang menenangkan. Setelah sarapan, Mita meluangkan waktu untuk menulis jurnal. Tidak lagi sebagai sarana meluapkan amarah atau ketakutan, tapi sebagai bentuk refleksi diri. Ia menuliskan hal-hal yang ia syukuri, rumah yang aman, kesehatan yang terjaga, teman-teman yang peduli, dan ketenangan yang perlahan masuk ke kehidupannya. Setiap kata yang ia tulis membawa perasaan lega yang semakin mengakar. Di sore hari, Mita duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Ia membiarkan pikirannya mengembara tanpa arah, namun bukan tanpa tujuan. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui, tekanan halus dari Irfan, ancaman yang membuatnya gemetar, rekaman dan dokumen yang dikumpulkan, hingga proses hukum yang akhirnya menegakkan keadilan. Semua itu terasa jauh, seperti bayangan yang kini hanya menjadi pelajaran. Iya, gumamnya pelan, semua itu sudah lewat. Aku berhasil melewatinya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada sakit hati yang menumpuk. Hanya kesadaran bahwa hidup bisa kembali stabil jika ia memberi ruang bagi dirinya sendiri. Mita menyadari, kedamaian bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi lahir dari keputusan terus-menerus untuk menjaga diri, untuk memilih hal-hal yang membangun, dan untuk membiarkan masa lalu tetap di tempatnya, di belakang. Pak Dani menelpon sore itu. Suaranya hangat, penuh perhatian. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mita tersenyum tipis. Tenang, Pak. Aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Itu bagus, Emite. Ketenangan seperti itu jarang datang begitu saja. Kamu sudah membangun fondasi yang kuat. Mita menutup telepon dan menatap sekeliling rumah. Semua benda tampak sama seperti kemarin. Tapi baginya semuanya berbeda. Meja kerja yang tertata rapi, buku-buku yang tersusun, foto-foto lama yang kini hanya jadi kenangan. Semuanya seolah berbisik. Ini adalah hidupmu sekarang, milikmu sendiri. Di sore lain, ia berjalan santai di taman dekat rumah. Angin menyapu rambutnya, dan langkahnya mantap tanpa tergesa. Ia melihat anak-anak bermain, orang-orang tua duduk di bangku, pasangan yang tertawa bersama. Tidak ada rasa iri atau sakit hati, hanya rasa lega dan damai. Mita menyadari bahwa hidup bisa kembali sederhana, meski sebelumnya hampir hancur. Ketika malam datang, Mita duduk di sofa dengan cahaya lampu yang hangat. Ia memejamkan mata, membiarkan diri tenggelam dalam keheningan rumahnya. Tidak ada suara telepon yang mengancam, tidak ada pesan manipulatif, tidak ada tekanan dari masa lalu. Hanya kedamaian yang perlahan meresap ke dalam hati. Ia menarik napas panjang, membiarkan setiap ketegangan yang tersisa keluar. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih. Mita menyadari satu hal yang selama ini sulit ia pahami. Ketenangan bukan berarti tidak pernah terluka. Ketika ia mampu menerima luka itu, merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan hidup, barulah kedamaian bisa benar-benar hadir. Di luar, bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Mita menatapnya sejenak, tersenyum, dan merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam ini, ia tidak hanya merasa aman, tapi juga utuh. Ia telah menata kembali hidupnya, dari patah, dari luka, menjadi sesuatu yang kuat dan lembut sekaligus. Sebelum tidur, Mita menuliskan satu kalimat di jurnalnya. Aku memilih untuk damai. Aku memilih untuk tetap kuat.
Hidupku adalah milikku, dan hari ini aku benar-benar merasa tenang. Ia menutup buku catatan itu, merapikan bantal, dan memejamkan mata. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia tidur tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa bayangan masa lalu yang menekan. Di hatinya, Mita tahu, perubahan tidak instan. Perlahan, dengan setiap langkah kecil, setiap napas, setiap keputusan untuk menjaga diri, ia telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang lembut, stabil, dan dewasa. Kedamaian yang akhirnya menyapa. Dan malam itu, rumahnya tidak hanya penuh cahaya lampu hangat. Rumah itu juga penuh dengan ketenangan yang ia pilih sendiri. Ketenangan yang akan menjadi fondasi hidupnya ke depan, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Hidup kadang menghadirkan orang atau situasi yang mencoba menekan, menakut-nakuti, atau menguasai kita. Namun ingatlah, kekuatan terbesar ada pada diri sendiri. Dengan kesadaran, langkah tegas, dan keberanian untuk melindungi diri, kita bisa melewati luka, menyusun kembali hidup, dan menemukan kedamaian sejati. Jangan takut meminta bantuan, jangan ragu mengambil langkah hukum atau perlindungan bila diperlukan, dan selalu utamakan keselamatan serta kesejahteraan diri sendiri. Semoga kisah Mita menginspirasi kita untuk selalu berani menjaga diri, tetap tegar menghadapi cobaan, dan menemukan ketenangan di tengah gejolak hidup. Jaga hati, hargai diri sendiri, dan terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi keberanian, ketenangan, dan kebahagiaan. Berikut hoax awal pembuka 1 kalimat 3 baris untuk cerita ini. Aku tak pernah menyangka cinta bisa berubah menjadi ancaman. Senyum manisnya tiba-tiba berbalik menjadi bisikan menakutkan. Dan saat itu, aku sadar, hidupku tergantung pada keputusan yang harus kuambil sekarang.